Ada sebagian prauner salah kaprah tentang sebutan jenis udang galah bercapit biru dan bercapit kuning karena perbedaan perilaku dan bentuk morfologi keduanya. Apakah keduanya dari jenis berbeda? Lalu, apakah ada korelasi ketika prauner merilis udang galah betina yang sedang mengandung telur atau tidak? Lantas kebetulan atau tidak, kerap mendapatkan udang galah jantan bercapit biru saat memancing? Apakah warna coklat pada capit udang galah bercapit biru itu bulu halus atau lembut? Mari simak sajian kreator Nafiri Channel mengupas tak tuntas udang galah bercapit biru dan bercapit kuning didasarkan rujukan berbagai sumber literatur dan pengalaman di lapangan. Namun konten ini tidak dapat dijadikan acuan atau rujukan sebagai bahan penelitian tanpa langsung merujuk pada sumbernya. Skip saja. Atau abaikan like, komen, subscribe dan share apabila konten yang kreator sajikan ini tidak bermanfaat bagi Anda. Diketahui ada sekitar 150 jenis udang air tawar genus Macrobrachium di dunia. Beberapa jenis diantaranya, yakni 30 jenis terdapat di Indonesia, seperti udang galah atau Macrobrachium rosenbecki, regang atau M. sintangens, udang sungai monyet atau M. lar, udang bulu atau M. pilimanus, M. austral, M. esculentatum, M. horsti, M. placidulum, M. tolmerum, M. ide, Macrobrachium empulicke dan sebagainya. Di antara sekian jenis udang bermarga Macrobrachium tersebut di Indonesia, beberapa di antaranya tersebar di Kalimantan Barat khususnya. Diketahui, dari hasil penelitian terdapat 17 jenis dari genus Macrobrachium di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, seperti Macrobrachium rosenbecki, M. sintangens, M. horsti, M. lanchesteri, udang bulu atau M. pilimanus, M. gua, M. latidactylus, M. malayanum, M. lopopodus, M. platycele, M. lanatum, M. niponens, M. scabriculum, M. ide, M. meridionalis, M. forsifatum dan Macrobrachium rhodocea. Selama ini, banyak prauner salah kaprah tentang jenis udang galah bercapit biru dan bercapit kuning, termasuk udang galah jantan kecil karena perbedaan perilaku dan bentuk morfologi ketiganya. Padahal secara genetik ketiganya tidak ada perbedaan. Menurut pakar, pada masa pertumbuhan udang galah memiliki tingkat variasi yang tinggi. Variasi ukuran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor genetik, tingkatan sosial dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap perilaku dan bentuk pertumbuhannya. Bahkan, menurut Hadi et al. 2002, perbedaan ukuran tubuh yang terjadi pada udang dapat pula disebabkan karena stres lingkungan hidupnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa perubahan atau perbedaan habitat dapat mempengaruhi ukuran tertentu pada udang. Menyangkut variasi pertumbuhan, faktor lingkungan antara lain suhu menjadi faktor pembatas bagi biota perairan dan suhu juga merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas makan organisme perairan, seperti ikan dan udang galah. Udang galah adalah binatang berdarah panas yang aktif mencari makan ketika suhu perairan cenderung meningkat dan saat suhu menurun udang galah lebih cenderung diam atau bersembunyi dan tidak aktif mencari makan. Berkaitan dalam perilaku dan tingkat pertumbuhannya pada udang galah jantan memiliki perbedaan tipe morfologi atau morfotipe. Morfotipe udang galah jantan dapat dibedakan menjadi 3, yakni udang galah bercapit biru atau blue claw atau BC, bercapit kuning kemerahan atau orange claw atau OC dan udang galah jantan kecil atau small male atau SM.
Pertumbuhan udang galah jantan bercapit biru dan jantan kecil tergolong lambat ketimbang udang galah jantan bercapit kuning. Udang galah jantan bercapit biru lebih dominan menguasai udang galah betina dalam menjaga pasangannya. Dengan memiliki celiput, kita mengenalnya capit, yakni pasangan kaki depan pada biota air berkulit keras atau crustacea yang bermodifikasi menjadi panjang dan besar berfungsi untuk mencari makan, sebagai alat pertahanan diri atau senjata dari musuhnya, dan sebagai penarik perhatian pasangan, yakni udang galah betina. Warna capit udang galah bercapit biru memiliki kekhasan yakni ditutupi oleh bulu lebat atau dalam istilah biologi disebut setai, tampak seperti belut. Jadi bukan berasal atau disebabkan lumut. Warnanya capit pun bervariasi sesuai dengan dominasi sosialnya. Ketika hendak kawin, udang galah jantan bercapit biru akan mengasingkan pasangannya dari jantan lainnya. Sebab udang galah bercapit kuning dan jantan kecil pun dapat diam-diam menyelinap untuk ikut mereproduksi pada betinanya. Apakah ada korelasi ketika prowner merilis udang galah betina yang sedang mengandung telur lantas kerap mendapatkan udang galah jantan bercapit biru saat memancing menandakan keduanya sedang saling berpasangan? Terus terang penulis tak berkompeten menjawabnya tanpa bukti ilmiah. Tetapi hasil penelitian pakar, bahwasannya udang galah jantan capit biru melindungi pasangan betinanya hingga cangkangnya mengeras. Sedangkan udang galah bercapit kuning dan jantan kecil tidak berperilaku seperti itu. Boleh jadi, manakala kita memancing mendapatkan udang betina atau udang betina mengandung telur, di sekitarnya terdapat udang galah jantan bercapit biru. Tetapi ini masih sekadar sangkaan atau penafsiran atau bolehlah dikatakan observasi, karena belum dibuktikan secara ilmiah dengan penelitian spesifik menyangkut penafsiran tersebut. Namun, selaras dengan pernyataan pakar bahwasannya tingkah laku dan fase pertumbuhan udang galah dipengaruhi berbagai faktor. Selanjutnya, udang galah jantan bercapit biru pada strata sosial lebih berkuasa daripada udang galah jantan bercapit kuning dan jantan kecil. Udang galah bercapit kuning lebih mendominasi daripada udang galah jantan kecil. Seekor individu dapat melanjutkan morfologi perkembangannya dari udang galah jantan kecil menjadi udang galah bercapit kuning dan selanjutnya menjadi udang galah bercapit biru. Perubahan atau metamorfosis udang galah bercapit kuning menjadi biru hanya bisa terjadi apabila tidak terdapat udang galah bercapit biru di lingkup sosialnya. Perilaku tarikan udang bercapit kuning saat mengenai umpan pancing lebih kuat ketimbang tarikan udang galah bercapit biru meskipun berbobot lebih kecil. Bisa jadi kekuatan perlawanan udang galah bercapit kuning itu dipengaruhi relung atau niche pada habitatnya. Menurut Odum 1993, menyatakan bahwa relung ekologi adalah posisi atau status dari struktur adaptasi organisme, respons psikologi, dan tingkah laku spesifik. Relung merupakan kombinasi tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme hidup atau beradaptasi, dan peranannya dalam komunitas. Seperti biasa dialami oleh para prowner saat memancing sambil melabuhkan sampan dengan batu labu agak ke tengah sungai atau lebih dalam kerap mendapatkan udang galah bercapit kuning. Kecepatan arus relatif jauh dari pinggir sungai lebih deras ketimbang di pinggir sungai. Meskipun pernah pula udang galah bercapit kuning ini didapatkan dari pinggir sungai atau sebaliknya udang galah bercapit biru di alur sungai. Namun, perbedaan perilaku tersebut bukan berarti keduanya berbeda spesies. Jadi jangan merasa kecewa jika tidak mendapatkan udang galah bercapit biru, sebab udang galah bercapit kuning dan jantan kecil juga adalah udang galah. Oleh karena strata sosial dan beberapa faktor lainnya saja keduanya tidak bisa berkembang menjadi yang terbesar. Sudah mengertikah kita tentang udang galah? Jelas belum, karena masih banyak perihal dan keunikan tentang perundang-undangan, bukan perundang-undangan, yang mesti diketahui dan dipelajari bagi kepentingan manusia sebelum semua musnah akibat illegal fishing atau destructive fishing, dan perubahan ekosistem oleh karena berbagai sebab. Demikian kupas tak tuntas udang galah bercapit biru dan udang galah bercapit kuning sebagai informasi sekaligus hiburan, khususnya bagi kita para penghobi mancing udang galah, sebut saja prowner, dan pemerhati lingkungan dan daerah aliran sungai, das, beserta ekosistemnya, maupun bagi pemirsa. Semoga konten yang kreator sajikan bermanfaat bagi semua pihak. Abaikan saja,
Atau jangan like, komen, subscribe apalagi di-share apabila konten ini tidak menarik dan berkesan bagi Anda. Terima kasih telah meluangkan waktunya di Nafiri Channel. Sekian.